Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kunjungan ini, Marc Marquez datang bersama dua pembalap muda Indonesia. Juara dunia MotoGP, Marc Marquez bertemu Presiden Subianto jelang tampil di sirkuit Mandalika, NTB, akhir pekan nanti. Kunjungan Marquez menandai keseriusan Indonesia untuk mengembangkan sport tourism atau wisata olahraga di tanah air. Hadir dalam rombongan Marc Marquez, dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Mario adalah pembalap Moto2, sedangkan Veda adalah pembalap Moto3. Keduanya berpotensi menjadi pembalap MotoGP dan kedepannya sebagai wakil Indonesia yang masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031. Pemirsa, ajang MotoGP Mandalika ini akan diselenggarakan dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 2025. Gelaran ini juga pemirsa diyakini mampu memberikan dampak positif bagi Indonesia, baik dari sektor pertumbuhan ekonomi serta menjadi kesempatan emas untuk memperlihatkan pariwisata dan budaya Indonesia. Kita akan simak pemirsa wawancara Celia Alexandra bersama dengan Direktur Utama Injourney, Maya Watoto. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa bersama dengan saya Celia Alexandra. Ajang balap MotoGP paling bergengsi di dunia pemirsa Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 akan kembali digelar pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Event kali ini pemirsa bukan hanya sekedar balapan biasa, tetapi ini juga adalah sebagai suatu momentum nation branding sebagai sport tourism Indonesia di kancah global, kancah dunia. Dampak seperti apa yang kemudian muncul dari adanya event kali ini bersama dengan Bu Maya Watono tentunya adalah Direktur Utama dari Injourney. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, ini yang menarik ya. Ini kali keempat, begitu? Kali keempat MotoGP di Indonesia. Ini menarik sekali. Waktu itu pas pertama kali saya ingat sekali itu betul-betul masyarakat tertuju sama Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian Injourney dari MotoGP ini kemudian mendorong pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat? Ya, kebetulan saya memang dari awal MotoGP dari 2022. Saya waktu itu yang mengaspal sirkuit Mandalika at the time di Maret 2022. Saya ingat kita dua kali aspal membangun sirkuit itu dan ini sudah tahun keempat kita melakukan dan sebagai kami Injourney adalah strategic holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Jadi di bawah kami ada 6 cluster dari bandara, aviation service, retail, hotel, heritage management sampai juga destination development atau tourism Development Corporation under ITDC di bawah Injourney Group, Injourney Holding. Nah, tugasnya adalah sebenarnya pembangunan destinasi. Kami mendevelop destinasi ini supaya bisa, kalau kita bicara pariwisata, destinasi ini kan produknya. Jadi bagaimana produknya ini ready untuk menerima wisatawan dan berbagai matriks ya untuk readiness dari suatu destinasi itu termasuk salah satunya konektivitas, infrastruktur, hotel, people, hospitality. Jadi ini yang harus dibangun di suatu destinasi. Jadi kita lihat dari 3 tahun terakhir, MotoGP ini kadang mungkin bisa dibilang event, tapi sebenarnya ini adalah katalis pembangunan destinasi. Dan ini adalah stimulus ekonomi terhadap masyarakat NTB. Kita lihat pertumbuhan, perputaran uang, year on year growth di Nusa Tenggara Barat itu 9,8%, di atas national average. Lalu impact dari MotoGP sendiri ini ada 4,8 triliun. Economic impact terhadap NTB dan negara. Jadi economic impact-nya itu sangat besar, lalu juga perputaran uangnya juga
year on year growth yang terjadi ini sangat tinggi, tapi juga kita sebagai nation branding. Nation branding ini sangat penting. Ini adalah bentuk dari kreatif marketing, memarketingkan sebuah negara. Ya, jadi kita bayangkan ada 200 negara yang menonton MotoGP di seluruh dunia. 199 media channel, 200 negara, dan 670 juta pasang mata. Jadi ini ada nanti tanggal 3 sampai 5 Oktober, 670 juta pasang mata dari seluruh dunia akan tertuju ke Mandalika dan menonton Indonesia. It's a nation branding yang sebenarnya tidak bisa diukur dengan financial business model ya. Kita harus melihat ini sebagai bagaimana impact ekonominya yang datang dan juga media value untuk Indonesia. Jangka panjangnya gitu. Jangka panjang. Sustainable economic impact and also the nation branding ya. Oke, tapi menjadi pertanyaannya, ini kan event yang gelarannya setahun sekali begitu. Tapi gimana selama kurun waktu dalam setahun, apakah cuma sampai tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober saja, ini kemudian ada pergerakan ekonomi perputaran di sana, atau seperti apa? Ini pertanyaan yang menarik sekali, karena kita bicara ini adalah event 1 tahun sekali, tapi ini adalah signature event. Kita ada signature event lagi di sirkuit Mandalika yang selama ini seperti contohnya kita ada GT Fanatec Asia. Recently we've hosted GT Fanatec. Ini pertama kalinya roda 4, tiernya nomor 2 di bawah F1. Karena kita belum bisa homologasi untuk level F1 ya, tapi untuk tier di bawah F1 kita sudah menghomologasi sirkuit untuk GT Fanatec. Ada juga AIRC, Porsche Challenge, Ducati Challenge, dan lain sebagainya. Dari 365 hari sirkuit ini kita terisi 250 hari sebenarnya. Tapi memang ada beberapa event yang private, konsepnya private ya, bentuknya private. Tapi 250 hari dari 365. Yang kedua adalah dengan adanya event-event seperti ini maupun adanya sirkuit sebagai jewel di dalam Mandalika, DNA-nya jadi clear bahwa ini adalah sport entertainment. Makanya kita masuk ke ranah sport tourism, sport entertainment. Oke, kalau tadi saya dengar Bu Maya tuh selalu bicara soal ekonomi impact-nya. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya kalau di Mandalika ketika ada MotoGP yang berlangsung di sana, berapa sih tenaga kerja yang terserap dan juga sektor mana saja UMKM yang kemudian digerakkan di sekitar sana? Iya, saya memang bicara economic impact karena at the end of the day the result of tourism is economic impact. Dan terutama di daerah-daerah yang kita butuh pemerataan ekonomi. Kalau mengenai tenaga kerja, untuk Injourney sendiri kami berkomitmen di setiap tempat kami berkarya, tidak hanya di Mandalika, kami ada di Labuan Bajo, di Toba, di Central Java, di Borobudur, Magelang, dan lain sebagainya. Kami mengemploy 70% warga lokal. Ya, itu adalah komitmen dari Injourney. Dan seperti contohnya di Mandalika, pengembangan SDM itu juga sangat penting. Training of people itu sangat penting. Jadi kalau contohnya karena saya mengikuti dari awal ya, Marshall di sirkuit Mandalika itu tahun pertama MotoGP kita mengimport Marshall semua dari Eropa, dari Spain, dari Itali. Nah dari situ pelatihan terjadi. Ini tahun keempat MotoGP, seluruh Marshall yang ada itu sudah dilatih oleh FIM adalah anak bangsa, warga lokal NTB. Jadi sangat membanggakan bahwa ada 380 Marshall sangat terlatih, certified dari lokal dari NTB. Berarti ini juga mendorong begitu ya SDM di sana. Betul, gitu ya? transfer of knowledge, peningkatan SDM. Dan yang lebih membanggakan lagi, kita sekarang mulai mengekspor. Ya, jadi sekarang Marshall kita ini sudah ada di Thailand, di Buriram, lalu ada di beberapa MotoGP di luar negeri, kita sudah mulai mengekspor. Padahal baru ini kali keempat loh. Kali keempat, ya. Jadi memang masyarakat Indonesia itu sebenarnya sangat cepat belajar dan sebenarnya improvementnya ini bisa asal kita bisa memberikan medianya. Iya, jadi kita tidak bisa melihat event ini hanya sebagai event semata, tapi kita harus melihat dampak ekonomi dan multiplier effect yang dihasilkan. Karena rantai perekonomiannya kan ini besar sekali. Kalau pariwisata itu jatuhnya pasokan rantainya itu sampai ke bahkan mungkin ke nelayan, ke petani. Ini sekarang Mandalika, Lombok ini, petaninya saya sudah lihat, ini sangat mereka so much more advanced dari 3 tahun yang lalu. Tapi kalau yang selain yang punya UMKM, yang punya bisnis di sana, bagaimana dengan masyarakat di Nusa Tenggara Barat? Apakah mereka juga mendapatkan
impact-nya, mendapatkan dampak dan juga kebermanfaatan ya dengan adanya event ini? Pastinya dengan adanya event ini mungkin bisa nanti kalau teman-teman juga on-site ya bisa interview langsung dengan masyarakat bahwa memang economic impact yang dihasilkan ini luar biasa dan UMKM ini yang sangat terasa pastinya, small medium business. Lalu juga kalau lihat di sana dulu saya pertama di sana gelap semua, Kuta Mandalika itu juga sepi dan sekarang ini penuh dengan berbagai small business dan UMKM. Jadi memang pergerakan itu terasa. Tapi memang ya we still have a long way to go ya karena Indonesia ini geographically kan memang kita tidak mudah ya, cukup challenging. Tapi kalau kita bicara pariwisata, indeks aset pariwisata Indonesia ini kita tertinggi di Southeast Asia. Di Asia Tenggara kita adalah negara dengan nomor 1 indeks aset pariwisata. Artinya apa? Dari sisi nature dan budaya kita tuh nomor 1. Tapi saat kita mengconvert itu ke share of travel maupun share of wallet, kita di nomor 5, kita di paling bawah. Dari nomor 1 ke nomor 5. Itu artinya apa? Kita harus bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Memaksimalkannya dari cara apa? Produknya harus dibenerin dulu. Promotion comes, of course we need to have the promotion, tapi produknya sendiri. Produknya itu apa? Destinasinya ini adalah produk infrastruktur, connectivity, pembangunan dari sisi akomodasi, F&B. Jadi biar balance gitu ya. Kita betul. udah kayak udah rich of culture, tapi kalau kita tidak punya medianya itu nggak mungkin bisa lebih maju ke depan gitu ya. Betul. Tapi yang juga menarik kita akan bahas apa sih sebenarnya yang menarik dengan pegelaran MotoGP keempat ini. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa masih bersama dengan saya Celia Alexandra di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita masih berbincang bersama dengan Bu Maya, Direktur Utama dari Injourney. Bu Maya, tadi ada pertanyaan saya menggantung kepada Bu Maya. Apa sih yang membedakan event kali ini dengan event-event sebelumnya? Mandalika MotoGP, apakah ada hal spesial yang disiapkan oleh Injourney? Ya, kali ini kita memang mengedepankan budaya. Nah, jadi memang kita sudah belajar juga dari previous events ya. Mandalika ini memang adalah sirkuit termasuk yang tersulit di dunia. Jadi kalau kita tahu Marc Marquez sudah menjadi world champion, tapi sebenarnya sebelumnya belum pernah berhasil menaklukkan Mandalika. Marquez itu. Berarti ini adalah lintasan yang sulit untuk Marc Marquez. 3 kali kalau nggak salah pernah jatuh Marquez di Mandalika. Jadi memang menaklukkan Mandalika ini tidak mudah. Marquez pun belum berhasil sebenarnya. Jadi harapannya kali ini Marquez juga bisa world champion tapi juga berhasil menaklukkan Mandalika. Ini termasuk yang tersulit tapi juga terindah. Jadi ini ada dengan view laut yang luar biasa. Nanti kita juga bisa lihat drone shotnya ya semua Mandalika ini dan akan ditampilkan ke seluruh dunia betapa indahnya Indonesia, betapa indahnya Nusa Tenggara Barat ya. Nah ini juga saya rasa suatu momentum untuk men-showcase Indonesia to the world. That's why untuk tahun ini kita sangat mengedepankan budaya. Lalu yang kedua adalah UMKM. Kita juga pastinya mempush untuk lebih banyak UMKM, memperkenalkan kuliner-kuliner daerah juga. Jadi banyak sekali aktivitas yang baru tapi benar-benar kita bikin sangat Indonesia. Tapi yang menarik kemarin saya lihat Marc Marquez itu datang ke istana begitu. Gimana responnya? Apakah respon dari presiden, kemudian Marc Marquez sendiri yang world champion akan kembali untuk melintasi lintasan yang terjal begitu bisa kita katakan cukup sulit begitu. Cukup gimana sulit nih Bu Maya? dengan tikungan yang sharp, very sharp. Jadi memang kemarin itu momentumnya luar biasa ya. Kebetulan Marc Marquez menjadi juara dunia di Jepang di Motegi hari Minggu, lalu juga saat landing di Jakarta hari Senin mendapatkan window sangat privilege untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan Marc Marquez juga sangat antusias ya, memang sangat menginginkan pertemuan tersebut dan juga dengan membawa 2 pembalap Indonesia, our local heroes bersama dengan Marc Marquez, ada Mario Aji dan juga Veda Ega. Mario Aji itu di Moto2, Veda Ega itu champion rookie yang akan masuk ke Moto3, jadi benar-benar the next future generation. Jadi kita tidak menyangka bahwa future generation ada di Indonesia juga. Veda Ega baru umur 16, Mario Aji umur 21.
dari Yogyakarta, dan jadi memang ini is a building the dream also for young generations, bahwa kita juga memiliki sirkuit yang one of the best in the world. Kita lihat para rider semua testimoninya. Valentino Rossi kemarin hadir. Valentino Rossi hadir mengatakan it's one of the most beautiful circuit in the world. Ya, Marquez juga bilang one of the most difficult but beautiful circuit, ya, difficult layout but beautiful circuit. Jadi semua riders mengapresiasi, dan kita sekarang memiliki bibit-bibit unggul karena mereka bisa latihan juga di sirkuit Mandalika. Harus bangga begitu ya dengan sirkuit kita ya. Ini sudah ternama juga, sudah diakui gitu ya oleh pembalap-pembalap dunia tentang sirkuit kita di Mandalika. Artinya kalau kita sebagai pembalap yang nantinya akan menjadi nomor 1 mungkin di dunia ke depan, ini bisa jadi bibit unggul, mempunyai sirkuit yang luar biasa di Mandalika, gitu ya. Betul. Jadi memang ini bisa jadi future nanti kita memiliki bibit-bibit unggul MotoGP dari Indonesia. Why not? Oke, apa yang kemudian menjadi harapan ke depannya dari Injourney? Harapan Injourney, kami sebagai strategic holding di aviasi dan pariwisata, ya, role kami sebenarnya ada 2. Satu adalah pastinya sebagai corporation, sebagai BUMN corporation, kami memiliki governance untuk memberikan profitability. Profitability itu good governance dan profitability terhadap negara. Lalu tapi kedua, kami memiliki role sebagai agent of development for the nation, sebagai tourism orchestrator. Ini yang kami sangat, public service ini kami anggap komitmen kami sangat serius. Karena itu di tempat di mana kami berkarya, kami berkomitmen mempekerjakan masyarakat lokal, lalu juga di berbagai lini kami melakukan transformasi. Jadi memang salah satu tagline kami adalah, satu adalah living legacy. Kita ingin meninggalkan legacy yang baik untuk bangsa, untuk future, untuk anak cucu kita ke depannya. Yang kedua adalah we want to transform Indonesian aviation and tourism sector, dan di mana kami tahu bahwa potensinya sangat besar untuk Indonesia, dan ini harus kita at some point kita harus benar-benar akselerasi pariwisata ini, aviasi dan pariwisata. Jadi harapan kami adalah pastinya kita jangan melihat MotoGP ini hanya sebagai event. Kita harus mendukung event negara ini, karena ini adalah milik kita semua, milik bangsa, dan ini membawa nama bangsa ke dunia. Tapi juga harapannya dengan event ini kita bisa membawa dampak ekonomi yang besar terhadap Nusa Tenggara Barat dan juga nation branding pada Indonesia. Jadi kita harus sama-sama mendukung ya event dan pergelaran yang akan berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober. Sukses selalu Bu Maya dan juga Injourney. Semoga ini menjadi event tersukses dan kedepannya juga semakin sukses. Kita akan tunggu bagaimana pegelarannya dan bagaimana sukses story-nya, dan juga kita tunggu lagi progres ke depan untuk dampak ekonomi yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat di Lombok. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih. Dan kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.